Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita masih dalam bab yang sama, yaitu babu ikramid dhaifi wa fadli isarih. Bab tentang memuliakan tamu dan keutamaan mengutamakannya. Pada kajian yang lalu kita sudah kaji satu hadis, yaitu hadis nomor 1330. Sekarang kita lanjutkan hadis nomor 1331. Bismillahirrahmanirrahim. Hadits Abdurrahman ibni Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Hadis yang berasal dari Abdurrahman bin Abi Bakar, semoga Allah ridhoi keduanya. Dia katakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami para sahabat bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatsina wa mi'ah. Jumlah kami 130 orang. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal ma'ahadim minkum ta'am? Apa salah seorang dari kamu bersamanya ada makanan? Maksudnya dari 130 orang itu ada tidak di antara kalian yang bawa makanan? Fa idza ma'a rajulin sa'un min ta'am. Tiba-tiba bersama dengan seorang lelaki ada satu sa' makanan. Satu sa' itu ukuran orang zakat fitrah, jadi 4 mud. Padahal jumlahnya sahabat ada 130. Nggak ada yang bawa makanan. Ada satu orang doang, itu pun cuma bawa satu sa'. Au nahwuh, atau ya sekira segitulah, sekira satu sa'. Faujina, lalu diadonin, dibikin kayak bubur gitu lah. Tsumma jaa rajulun musyrikun. Kemudian datang seorang lelaki musyrik. Mus'anun tawilun bi ghanamin yasuquha. Datang seorang lelaki musyrik yang mus'an, tawil, yang rambutnya terurai acak-acakan dan panjang. Bi ghanamin, dia dengan membawa seekor kambing yasuquha, dia menuntunnya. Jadi tahu ada orang datang, dia bawa seekor kambing tadi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bai'an am atiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, nih dijual apa dikasih? Auqal am hibah atau kahibah? Qala la bal bai'. Dia katakan tidak, tapi dijual. Fashtara minhu syatan. Lalu Nabi membeli seekor kambing darinya. Fasuni'at, lalu dibikin, ini dipotong, dimasak gitu. Setelah itu wa amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memerintahkan bisawadil batan. Sawadil batan
ya, apa hitamnya perut maksudnya al-kabid, jadi hati kambing. Al-kabid kan hati. Kalau orang Arab sekarang mau beli daging tuh beli hati, fi kibdah, kibdah maksudnya hati tadi. Baik, kemudian setelah itu ayuswa, Nabi perintahkan untuk dipanggang, dibakar, dibikin kayak sate lah gitu apa. Hatinya tadi. Wa aimullah, demi Allah, kata Abdurrahman bin Abi Bakar, ma fis salasin wal mi'ah, tidak ada satupun di antara 130 orang itu illa qad hazzan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu huzzatan min sawadi batniha, melainkan Nabi telah potongkan diirisin itu buat kamu nih, kebagian semuanya 130 orang. In kana syahidan a'taha iya, kalau dia hadir Nabi berikan. Wa in kana ghaiban khaba'alah, kalau si fulan tadi nggak ada di situ ya disimpan nih buat si fulan. Fa ja'ala minha qas'atain fa akalu ajma'un wa syabi'ana. Lalu Nabi menjadikan menjadi 2 qas'ah, dia piring, 2 piring gede lah itu, nampan. Fa akalu ajma'un, mereka semuanya makan, wa syabi'na, dan kami kenyang. Fa fadalatil qas'atan, maka 2 nampan itu menyisakan itu. Jadi ada sisanya. Fahamalnahu 'alal ba'ir, lalu kami bawa dia ke onta. Au kama qal, atau seperti yang dia katakan. Baik. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, ini adalah salah satu dari mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanan yang sedikit bisa mencukupi sekian banyak orang. Ini ada beberapa kasus di zaman Rasul, beberapa peristiwa seperti ini. Jadi makanan yang sedikit itu mencukupi banyak orang, bahkan lebih, kayak yang kita bahas pada itu peristiwa tentang perang Khandaq. Malah tersisa semua keluarga Jabir itu kebagian gitu. Nah, ini yang pertama. Jadi ini tentang mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang kedua, bahwa para sahabat radhiyallahu anhum itu nggak ada yang serakah gitu. Nanti di hadis lain kan Nabi jelaskan ta'amul wahidi yakfil itsnain, makanan 1 orang mencukupi 2 orang, makanan 2 orang mencukupi 4 orang, dan seterusnya. Nah, ta'awunnya, tolong menolongnya sangat tinggi. Nah, dan tidak serakah. Kalau sekarang kan serakahnya masya Allah ya, takut kelaparan, serakah, semua mau dimiliki, yang lain nggak dikasih, gitu kan ya. Biarin dah yang lain kelaparan, yang penting saya serakah. Ya kayak korupsi itu sebabnya karena apa? Ya karena serakah kan, semuanya pengen dimiliki. Kalau sudah semuanya dimiliki mau ngapain juga? Mati juga. Kalau orang inget ini nggak serakah itu. Yang bikin serakah karena perasaan dia bakal hidup terus. Serakah. Semua mau dimiliki. Yang lain jadi kuli saja semuanya. Biar semuanya dia yang miliki. Mati juga. Nah, kalau apalagi ingat mati, ingat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang nggak serakah lagi. Tapi kalau nggak ingat ini serakah. Sahabatnya ta'awunnya itu sangat tinggi. Banyaklah yang menjelaskan bahwa sahabat itu sangat tinggi tolong menolongnya, apalagi dalam kondisi-kondisi seperti ini. Coba lapar 130 orang, ada yang bawa makanan enggak? Ya cuma 1 sok, mendingan buat saya sendiri.
Kalau dikasih ntar gak kebagian lagi. Satu ukuran zakat fitrah dibagi-bagi 130 orang. Jangan khawatir. Nah, sebab apa? Yadullah, tangan Allah, yakni pertolongan Allah itu fauqal jamaah. Jadi dengan kebersamaan tadi, ta'awun yang tinggi tadi diberkahi nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak di hadis tadi itu, ta'amul wahidi yakfil itsnain wa ta'amul itsnain yakfil arba'ah dan seterusnya. Wa ta'amul arba'ah yakfil jamaah. Ya, mungkin kita tidak mengalami seperti yang dialami Nabi SAW dan para sahabat. Barangnya mah kalau kita biasanya ya segitu-gitu aja kan ya. Satu nampan ya satu nampan aja, nggak berubah jadi 10 nampan. Biasanya begitu. Kalau kita orang kayak beginilah, banyak dosa, jauh dari Allah. Tapi jangan ragu. Bagaimanapun juga nanti akan diberkahi oleh Allah dengan bersama-sama tadi. Insyaallah. Kayak Bani Ghifar, bukan berapa, Al-Asy'ariyun yang tinggal di Madinah itu kalau mau berangkat perang, bekalnya minim, kumpulin jadi satu, gelar tikar dikumpulin, dia dibagi secara sama, ya dibagi secara sama rata sama rasa dong. Oh bukan, beda dengan apa, sama rata sama rasanya Karl Marx beda. Beda dalam kondisi tertentu tadi disuruh begitu, diajari begitu. Itu Al-Asy'ariyun lakukan hal itu, dikumpulkan lalu dibagi secara sama, nanti dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu diantara pelajaran yang dapat diambil dari hadis-hadis semacam ini dan juga hadis-hadis yang lain. Nah sekarang kita dalam kondisi yang sangat mendesak pun tetap saja serakahnya nggak hilang-hilang gitu ya. Bahkan banyak orang yang mengambil kesempatan itu ketika orang sedang kesusahan. Insyaallah mudah-mudahan Allah hilangkan dari hati kita keserakan tadi. Ada yang kelihatannya kayak sang bener gitu ya, kayak tawadhu, zuhud. Katanya zuhud pura-pura doang ya, pura-pura zuhud, sebenarnya tamak juga. Nah, jadi sok zuhud gitu. Sok zuhud. Jadi bukan zuhud beneran gitu. Baik, sekarang hadis berikutnya. Hadis 1332. Hadis Abdurrahman ibni Abi Bakrin. Anna ashabas suffah kanu unasan fuqara. Hadis ini juga berasal dari Abdurrahman bin Abi Bakar. Anna ashabas suffah, bahwa ashabus suffah kanu unasan fuqara, mereka adalah orang-orang yang fakir. Jadi ashabus suffah atau ahlus suffah itu fuqaraul muhajirin yang ditampung di serambi masjid Rasul. Nah serambi itu dalam bahasa Arab suffah, maka mereka dikenal dengan sebutan ahlus suffah atau ashabus suffah. Nah, kenapa mereka jadi fakir? Kalau di Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah, buat orang-orang fakir yang terkurung di jalan Allah. Jadi kaum muhajirin ini menjadi fuqara bukan karena pemalas. Mereka jadi fuqara karena uhsiru fi sabilillah, terkurung di jalan Allah. Waktunya habis untuk jihad di jalan Allah. Hijrah dari Mekah ke Madinah, kelihatannya hijrah itu enteng ya, segala pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Oh bukan, tidak mudah untuk menjadi seorang muhajir. Nah, nggak mudah. Kalau kita mah kayaknya nggak kuat lah jadi muhajir. Sebab
anak istrinya nggak mau hijrah, nggak mau masuk Islam, ditinggal. Kita misalnya hidup di zaman Nabi, anak istri kita masuk Islam, mau diajak berhijrah pun emang mau, kita pasti mau hijrah. Belum tentu. Jangan kita udah enak di sini, dagang udah enak begini begitu gitu ya. Pasti ke sana. Jadi mental sahabat tuh, ya Allah, kita mah nggak ada apa-apanya, maka jangan sampai kita cela-cela para sahabat. Jangan mencela sahabat baik muhajirin maupun ansor. Anak istrinya nggak mau diajak hijrah, jalan sendiri. Istrinya nggak mau diajak hijrah, dia jalan sendiri. Saudaranya nggak mau diajak, jalan sendiri. Hartanya ditinggal. Terus rumah-rumahnya gimana tuh? Kalau kita kan mau pergi kontrakin dulu, dijual dulu gitu ya. Tinggal aja, ditinggal. Nah, nanti yang jual-jualin tuh Abu Sufyan. Jadi orang yang berhijrah rumahnya dijual-jualin sama Abu Sufyan. Rasul aja habis. Waktu Fathu Makkah itu Rasul bersama dengan Usamah, anak dari Zaid bin Harithah yang dulu jadi anak angkat Rasul. Ditanya sama Usamah, ya Rasul, mau nginep di rumahmu yang mana? Diar tuh apa kayak kita sekarang ya komplek gitu ya, satu rumah itu diar. Nah, karena tradisi jahiliyah yang mewarisi harta itu anak lelaki tertua saja. Ya Abdul Muthalib mati, siapa yang mewarisi? Abu Thalib karena anak lelaki tertua. Jadi kalau Rasul diasuh oleh Abu Thalib, ya satu karena Abu Thalib menyayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua memang dia pewaris dari Abdul Muthalib. Jadi kalau Usamah bertanya mau tinggal di rumahmu yang mana ya Rasul, sebab asalnya dari Abdul Muthalib. Kata Rasul, emang disisain apa masih Thalib. Nah, Thalib itu anak dari Abu Thalib. Dia namakan Abu Thalib karena dia punya anak namanya Thalib. Jadi anak Abu Thalib nggak masuk Islam. Aqil bin Abi Thalib masuk belakangan. Kalau yang siawal sama Islam ya Ja'far bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib. Baik, emang disisain. Jadi dijual-jualin habis. Nggak mudah kan hijrah, hartanya ditinggal. Ada yang pinter, Suhaib. Karena Suhaib jadi budak dari kecil, datang, pinter, dan dia duitnya banyak. Nah, hartanya dijual-jualin, ditukar dengan emas perak. Nah, disimpan, dikubur di beberapa tempat di Mekah. Maksudnya kalau nanti ada Fathu Makkah, jadi Fathu Makkah ya, bukan apa ya? Nggak, saya nyimpang dikit nih, karena lagi dari dulu kita ingetin pada bandel, saya diingetin. Ini periode Mekah nih saya bilang, sekarang mah periode sesudah Madinah, diputer-puter lagi ya. Dibilang periode Mekah masih belum wajib ini, ya Allah. Kita ini periode sesudah Madinah, bukan periode Mekah lagi. Dari dulu puter ulang terus ya, Mekah lagi, ya dibohongin. Dicipwain orang ini, jangan, pokoknya gerakan apapun nggak sesuai dengan Quran Sunnah tinggalin. Sekarang baru lihat kan ya, nggak tuh terlalu jauh, ya iyalah dari awal udah bertentangan dengan Quran Sunnah, tinggalin. Diikuti juga makin jauh kayak tadi. Baik, kita kembali ke bicara tentang Fathu Makkah tadi. Jadi kayak Suhaib tadi, hartanya dijual-jualin, ditukar emas perak, dikubur. Maksudnya kalau nanti ada Fathu Makkah, dia masih punya harta. Nggak taunya rencananya ini diketahui oleh orang-orang musyrik. Pada hari hanya dia berhijrah dicegat. Nah, mana loh?
Enak aja lo mau hijrah kita aja. Jitana su'lukan. Dulu kamu datang miskin, sekarang mau pergi begitu saja. Mau kamu apa? Unjukin dulu dong di mana kamu simpan hartamu. Kalau saya unjukin saya boleh hijrah. Boleh. Ya udah ambil deh. No. Sono. Jadi ya Allah karena cintanya terhadap Allah dan Rasul boleh ngumpulin di kubur diunjukin. Ambil deh. Yang penting dia bisa hijrah. Bisa mental kita kayak begitu. Kayak para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi benar-benar waktunya habis terkurung di jalan Allah tadi. Lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillah. Sampai di Madinah disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipeluk. Rabihal bai'u Suhaib. Rabihal bai'u Suhaib. Perdaganganmu beruntung wahai Suhaib, perdaganganmu beruntung wahai Suhaib. Kenapa? Karena sudah turun ayat Allah, wa minan nasi may yashri nafsah, dan seterusnya. Di antara manusia ada yang menjual, yakni korbankan dirinya untuk mencari redha Allah dan seterusnya. Nah, di antaranya adalah Suhaib. Ya, baik, jadi kita kembali lagi, ada ahlus suffah. Kenapa jadi fuqara? Bukan fuqara karena pemalas, karena siru fi sabilillah, terkurung di jalan Allah. La yastati'una darban fil ard. Mereka tidak mampu cari rezeki di muka bumi. Habis waktunya. Habis hijrah, jihad, terus jadi habis waktunya. Nah, yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Orang yang tidak tahu mengira mereka itu kaya, mereka itu cukup karena ta'affuf, karena menjaga diri, punya iffah. Jadi meski seperti itu mereka tetap ta'affuf. Jadi orang yang tidak tahu mengira mereka kaya, minat ta'affuf. Ta'rifuhum bisimahum, engkau Muhammad mengenali mereka dengan tanda-tanda mereka. Apa tandanya? La yas'alunan nasa ilhafa. Tidak minta kepada manusia dengan cara nyecar, dengan cara paksa, enggak. Jadi kalaupun perlu minta ya minta. Enggak dikasih ya sudah. Ya Allah. Dalam keadaan begini pun tetap tidak tamak. Oh pantesan pandai berbagi. Para sahabat itu pandai berbagi. Kayak tadi dalam kasus kayak begitu aja dibagi-bagi. Kalau kita ya diumpetin belaga nggak punya apa-apa, karena takut ketahuan, nggak kenyang dong. Nah itu banyak kasus-kasus para sahabat radhiyallahu anhum tolong menolong seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ahlus suffah ya ini yang tidak punya rumah itu akhirnya nggak punya harta, nggak punya sanak famili di Madinah, maka mereka ditampung di poskonya adalah serambi masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka dikenal dengan sebutan ahlus suffah atau ashabus suffah. Baik, Abdurrahman bin Abi Bakar menjelaskan di hadis ini bahwa anna ashabas suffati kanu unasan fuqara, bahwa ashabus suffah adalah orang-orang yang fakir. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana indahu ta'amu tsnain falyadhhab bi tsalits. Barang siapa yang punya makanan buat 2 orang, jatah 2 orang, dia hendaklah pergi dengan membawa orang ketiga. Yang jatah buat 2 orang bawa atulah. Kan cukup ya aturan buat berdua dimakan bertiga. Insyaallah. Kemudian wa in arba' fakhamis au sadis. Kalau dia punya jatah buat 4 orang, ya bawa yang kelima atau yang keenam, bawa 1 atau 2 orang. Wa anna Abu Bakrin ja'a bi thalathah. Nah, kalau Abu Bakar dia membawa 3 orang. Jadi seperti itu yang dilakukan Rasul. Ahlus suffah tadi pada fakir-fakir, dia yang punya jatah makanan buat 2 orang bawa 1 orang, yang punya jatah makanan buat 4 orang bawa 1 atau 2 orang. Kita nggak pernah kan ya ngalamin kayak begini, nggak pernah kan ya? Tapi dulu ngalamin juga makan beras bulgur. Nah, kalau yang tua-tua ngalamin, Allah, dikira dulu enak ya. Enggak. Zaman Orde Lama dulu saya ngalamin.
Wallah, begitu pada gatel. Orang bulgur dimakan manusia, begatel. Yang rumahnya pinggir kali, maaf nih, habis makan bulgur lari ke kali. Orang-orang mules, jadi susah juga dulu. Saya bilang enak, nggak ngalamin saya. Ketika sudah banyak yang lupa, saksi sejarahnya banyak yang sudah meninggal, baru wah dulu enak begini. Dia nggak tahu. Susah zaman dulu. Pemimpinnya banyak yang bersenang-senang juga, rakyatnya. Nah itu karena apa tadi? Serakah. Jadi judulnya itu. Tega tuh lihat orang miskin, lihat orang susah, tega. Orang kalau sudah serakah begitu. Jadi kadang-kadang makin kaya orang makin serakah ya. Makin serakah. Nah, kadang-kadang yang miskin malah pandai berbagi. Nah, ini saya cerita sedikit lah. Dulu ada nenek-nenek, belum baru berapa tahun meninggal, tetangga kami, nenek-nenek. Istri saya itu sering santuni dia, semampunya. Ibaratnya mantunya ceban, seadanya lah gitu. Suatu ketika ada lebih rezeki, dikasih lebihan dikit. Apa dibilang? Bu, jangan saya doang, bagi dua deh, kasih tuh di sana ada juga tuh janda tua. Ya Allah. Jadi orang miskin gitu ya. Orang miskin dikasih lebih dikit ya, diingat temannya yang lain yang miskin. Tuh yang kaya nggak ada kan yang kayak begitu diingat, soalnya nggak ada serakahnya, yang ada makin serakah. Nih saya dulu tinggal di Gang Lontar. Ada orang suka ya kadang-kadang buang sampah, agak ini kurang dikit lah, mungkin tinggal 50% kali. Ya biasa kadang-kadang kalau lagi ini kerja, entar kadang Pak mau ke warteg nih, ya namanya orang ini kan orang enggak. Nah begitu juga waktu itu zaman tahun berapa ya lupa ya, kalau 5.000 itu cukuplah buat jajan yang sederhana. Saya lagi ada duit, saya kasih ceban, emang berapa sih? Dipanggil teman, oh ya sini, bagi-bagi, dapat rezeki nih, dapat ceban, diingat temennya. Begitu malah orang yang begini, yang waras, yang berdasi, yang pendidikannya tinggi, profesor, doktor, bakhil kadang-kadang malah, kaya kadang-kadang. Nah, jadi keserakahan manusia tadi. Baik, ini yang dicontohkan oleh Rasul tadi. Punya jatah makanan buat 2 orang, bawa 1 orang. Falyadhhab bitsalits. Wa in arba', kalau punya jatah makan buat 4 orang, fa khamis aw sadis. Wa anna Abu Bakrin ja'a bi tsalatsa. Fantalaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berangkat dengan membawa 10 orang. Qal Abdurrahman katakan fa huwa ana wa abi wa ummi wa mar'ati. Yani waktu itu yang ada di sana di tempat kami ya aku, bapakku yang tinggal di sana, ibuku, istriku, wa khadimun bainana, dan seorang khadam pelayan di antara kami, wa baina baiti Abi Bakrin, dan di antara tempat kami dan rumah Abu Bakar. Ada yang mengartikan dia pembantu yang bekerja di 2 rumah tadilah, rumah Abu Abdurrahman dan rumah Abu Bakar. Wa inna Abu Bakrin ta'asya inda Nabi. Abu Bakar makan malam di tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma labitha haitsu sulliyatil isya. Kemudian si Abu Bakar tetap di tempat Nabi sampai dilakukan sholat isya. Jadi sampai isya, jadi habis maghrib terus sampai isya. Tsumma raja'a, kemudian dia pulang. Fa labitha hatta ta'asyan Nabi. Dia tetap tinggal di situ sehingga Nabi makan malam. Faja'a ba'da ma madha minal lail, masyaallah. Dia datang sesudah berlalu malam itu seperti yang dikehendaki Allah, maksudnya wallahu alam berapa lama lah. Faqalat lahu mar'atuh, begitu datang istrinya, istri Abu Bakar Ummu Ruman, katakan, wa mahabasaka an adiyafik, apa yang menahanmu dari tamu-tamu? Maksudnya ini 3 orang dari tadi nungguin, kok kamu nggak buru-buru pulang? Kemudian
au qalat dhaifik, atau dia katakan tamumu. Abu Bakar katakan awama asyaitihim, emang kamu belum kasih mereka makan malam. Jadi Abu Bakar justru marah itu. Kok pulang telat sih, ditungguin sama tamu-tamunya. Nah, kamu belum kasih makan malam mereka. Qalat, istri Abu Bakar katakan abau hatta taji. Mereka nggak mau hingga engkau datang. Jadi karena nggak ada Abu Bakar, mereka nggak mau dikasih makan. Nunggu Abu Bakar. Qad uridu, mereka sudah ditawari. Fa'abau, tapi mereka enggan. Qal fadhahabtu ana fakhtabatu. Maka Abdurrahman anak Abu Bakar katakan, saya pergi, saya ngumpet, sembunyi dia. Dia takut dimarahi oleh Abu Bakar. Faqal, dia katakan ya Hungsar, Hungsar tuh kalau kita jelek loh gitu. Jadi marah Abu Bakar ke anak kebego jelek kita, ya Hungsar. Fa jadda wa sabba, dia minta potongan daging apa hidung apa dan sambil memaki tadi wakal, dan dia katakan kulu lah hanian. Orang kalau mempersilahkan makan kan kulu hanian, tapi dia marah itu kulu lah hanian. Fakal, lalu dia katakan wallah la at'amuhu abadan, demi Allah saya nggak akan makan selamanya. Jadi karena dia marah, dia katakan demi Allah saya nggak mau makan deh. Kata Abu Bakar, waimullah ma kunna na'khudhu min luqmatin illa roba min asfaliha aktsaru minha. Jadi wallah la at'amu abadan, demi Allah ma kunna na'khudhu min luqmah, demi Allah kami tidak mengambil satu suap illa roba min asfaliha, melainkan dia berkembang dari bawahnya. Jadi setiap diambil atasnya, dari bawah berkembang lagi. Qal yakni hatta syabi'u, hingga mereka kenyang. Apa ini? Sampai sini dulu, apa ini? Inilah yang biasa disebut karomah. Karomah, kalau Rasul kan mukjizah. Jadi hal-hal yang khariqah lil ada yang Allah berikan kepada orang-orang beriman, itu yang disebut karomah. Kalau para sahabat, siapa sahabat yang nggak punya karomah? Hampir semua mengalami hal-hal yang khariqah lil ada seperti ini. Ini sahabat. Tapi bedanya kalau sahabat yang begini mah nggak terlalu ditonjol-tonjolin. Nah kalau sekarang lain lagi kan. Tumben lo rajin bener lo, zikir malam, baca Quran tengah malam. Ternyata yang dikejar karomah tadi, biar bisa begini begitu begini begitu. Nah, sahabat enggak, hampir semua sahabat punya karomah. Kalau sekarang baru punya dikit aja juga udah diumumin ya, dipublikasikan, pasang tarif. Nah, tapi nggak terang-terangan lewat muridnya. Wih, lu belum tahu guru gue, orangnya bisa begini. Jadi lewat ini maklarnya tadi. Baik, saya lanjutkan. Wasarat aksara mimma kanat qabla dzalik, dan menjadi lebih banyak dari sebelumnya. Fanadhara ila Abu Bakrin. Abu Bakar ngelihat tadi, kok makanannya jadi banyak. Fa idza hiya kama hiya au aktsaru minha. Maka tiba-tiba dia seperti halnya dia atau lebih banyak darinya. Faqala limraati, dia katakan kepada istrinya, ya ukhta Bani Firas, wahai saudara dari Bani Firas. Karena Ruman itu dari Bani Firas bin Ghanam bin Malik bin Kinanah. Ya ukhta Bani Firas, ma hadha, apa ini? Qalat, dia katakan, la wa qurratu aini la yal an aktsaru minha qabla dzalik. Duhai, senang sekali itu, sungguh sekarang dia lebih banyak daripada sebelum itu, bithalathi marrat, 3 kali lipat. Lalu Abu Bakar pun makan. Waqal inna makana dzalika minasyaiton. Lalu Abu Bakar tadi kan marah-marah, dia sampai sumpah-sumpah nggak mau makan gitu, karena dia marah kenapa tamunya nggak segera dikasih makan malam. Kalau di riwayat yang lain, sampai berdebat dengan tamunya. Wallah saya nggak mau makan. Nah tamunya, wallah kami juga nggak mau makan kalau engkau tidak makan. Tahu-tahu ditunjukkan oleh Allah karomah tadi. Tahu-tahu berkembang jadi 3 kali lipat, baru Abu Bakar mau makan. Dia katakan itu dari setan. Maksudnya saya tadi sumpah nggak mau makan itu karena syaitan saja. Thumma akala minha luqmatan, lalu dia makan sesuap. Thumma hamalaha ilan nabi,
Lalu dia bawa juga sebagian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa asbahat indah, sampai masuk waktu pagi makanan itu ada di tempat Nabi. Wa kana bainana wa baina qaumin aqdun famadal ajal. Ada perjanjian lah, ahdun antara kami dengan kaum itu dan waktunya sudah berlalu, yakni dalam keadaan aman, damai itu. Fa farraqna isna asyara rajulan ma'a kulli rajulin minhum unas. Lalu kami bagi-bagi jadi 12 orang, setiap orang ada beberapa orang yang ikut dia itu. Allah alam kam ma'a kulli rajul. Jadi dibagi-bagi ke sekian banyak orang, nih buat kamu. Jadi 12 orang. Nah setiap salah satu dari 12 orang tadi diikuti lagi oleh banyak orang. Fa'akalu minha ajma'un, maka semuanya mereka makan. Baik, seperti tadi saya katakan, di antara pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis-hadis semacam ini, satu, ini menerangkan tentang karomah Abu Bakar dan keluarganya. Seperti yang saya katakan, banyak di antara para sahabat radhiyallahu anhum itu yang dikasih karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, tapi nggak dibesar-besarkan yang kayak ini. Dan pelajaran yang kedua, bahwa keberkahan dari Allah itu akan turun dengan berbagi tadi. Jadi makanannya sedikit, ya sudah semampunya dia sodakoh, nanti akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak mengalami seperti yang dialami Abu Bakar dan juga sahabat-sahabat yang lain, tapi yakinlah bahwa pasti harta yang kita sebagian kita sodakohkan atau kita rajin berbagi, itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah nggak selalu dalam arti banyak gitu. Barokah itu kan thubutul khairi fi syai'in, tetapnya kebaikan pada sesuatu. Kalau kebaikan, kalau harta itu barokah, yakni membawa kebaikan. Membawa kebaikan nanti akan membimbing kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sampai dengan hadis ini 1332, insyaallah yang akan datang nanti kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis tadi atau lainnya yang saya bisa, silahkan, tafadhol. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Kurang jelas sih masalah apa? Karomah ya. Turunnya apakah kepada orang yang taat? Baik ya. Begini, kalau di surah Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah atqakum, orang yang paling bertakwa. Baik, kemudian kalau di surah Yunus ayat 62, 63 itu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada diri mereka, walahum yahzanun, dan tidaklah mereka berduka cita. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Lanjutannya gimana Ci? Lahumul busyra gitu ya.
Nah, mereka akan memperoleh busra dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nah, di situ dijelaskan waliullah itu siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada diri mereka dan tidaklah mereka berduka cita. Lalu dijelaskan alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, itu akan dapat al-busra fil hayati dunya wal akhirah. Baik, jadi beriman dan bertakwa. Nah, kalau sholat juga enggak, puasa enggak, memaki-maki Islam, tapi bisa melakukan hal-hal yang khariqah lil ada. Siapa ini? Nah, itu sahir, tukang-tukang sihir. Jadi beda dengan karomah tadi. Jadi kalau karomah itu buah dari iman dan takwa. Kalau beriman, bertakwa, sholat dong. Kalau nggak sholat, bukan. Maksiat setiap hari. Orang bilang waliullah, ya bukanlah. Waliullah itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nanti lebih jelas lagi di hadis yang bicara tentang wali yang ada di riwayat Bukhari. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi tadi, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa memusuhi waliku, aku umumkan perang kepadanya. Dibela waliullah tuh. Di lafaz lain faqad barazani bil muharabah, berarti menantang aku berperang. Waliullah. Lalu dijelaskan oleh Allah siapa waliullah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya. Hambaku dalam tidaklah takarrub kepadaku dengan melakukan sesuatu yang lebih aku cintai daripada mimmaftaratu alaih, daripada apa yang aku fardukan. Di lafaz yang lain wa ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli ada'i maftaratuhu alaih. Hambaku tidak takarrub kepadaku seperti takarrub dengan melakukan yang aku fardukan. Jadi kalau waliullah itu kita masih di rumah santai-santai, dia udah di masjid. Nah, jadi itulah gampangnya ya. Jadi subuh dia duluan datang ke masjid, bukan subuhnya jam 10, sholat Jum'ahnya di Mekah dan seterusnya. Bukan waliullah. Jadi kalau waliullah itu tadi sungguh-sungguh dalam takarrub dengan melakukan yang fardu. Jadi kalau yang fardu dijaga benar dan nggak puas dengan yang fardu. Wala yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Nah, dia terus menerus takarrub kepadaku dengan melakukan yang nafilah. Jadi kalau waliullah yang fardu dijaga benar-benar, dia terus menerus. Nah, la yazal itu yang beratnya di situ. Kalau kita kan angin-anginan ya. Kalau lagi qiyamul lail, Senin Kemis, tar 5 tahun nggak pernah Senin Kemis gitu ya. Jadi kalau waliullah nggak terus menerus, la yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, hingga aku mencintainya. Nah, kalau sudah dicintai berarti dapat waliullah kan, kasih Allah. Nah, kasih karomah nanti sama Allah, dikasih sama Allah karomah. Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku sudah mencintainya, aku jadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, aku jadi penglihatannya yang dengannya ia melihat. Artinya waliullah itu pendengarannya, penglihatannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'alani la'utiyanah. Nah, ini karomah. Kalau dia minta aku berikan. Wala in ista'adzani la'uidzannah. Kalau dia minta perlindungan, aku lindungi. Kalau yang wajib ditinggalin, maksiat dijalanin, tapi bisa melakukan yang aneh-aneh, nah itu sihir, istidraj, itu diulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gimana, wala ini salin la'utiana wala ini sta'adani la'uidzannah. Begitu karomah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tadi yang diriwayatkan oleh Bukhari. Itu Pak ya. Baik, ada lagi? Ya, tahu. Tapi biasanya ngumpet, Pak. Saya contohkan,
Dari kalangan tabi'i itu kan Uwais Al-Qarni. Itu kan tabi'i ya, yang Nabi katakan nanti akan datang bersama bala bantuan dari Yaman, orang yang bernama Uwais dan seterusnya. Nah, dia tahu. Nah, maka begitu pulang ke Kufah, begitu dia sudah tinggal di Kufah, ditanya oleh Umar kan, mau kemana? Ke Kufah. Afala aktubu ila amiliha, mau tidak saya buatkan memo ke amil yang ada di sana? Enggak. Bal akunu fi ghabaratin nas ahabbu ilayya. Saya tinggal di tengah-tengah manusia itu ahabba ilayya, itu lebih saya sukai. Nah, ini waliullah dari kalangan tabi'i, lebih senang tinggal di tengah-tengah rakyat jelata, enggak cari syuhra. Kalau waliullah sekarang lain lagi. Mau Pak Waliullah jadi bupati, oh iya mau. Jadi gubernur, oh lebih mau lagi. Jadi biasanya nonjol, oh bukan. Kalau Waliullah tadi tuh ngumpet. Jadi dia tahu. Begitu orang pulang dari tempat dari haji, langsung minta ampun, kan kamu yang baru melakukan safar yang baik. Halaqitum Umar, kamu habis ketemu Umar, iya, ya langsung didoain. Jadi insyaallah itulah kalau aulia Allah yang mendapat karomah itu dia harus mematuhi adab-adab yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, bukan ngumbar-ngumbar ngumbar itu biasanya UUD itu yang ngumbar-ngumbar kelebihan tadi ya, ujung-ujungnya ya pitih. Baik, saya kira sampai di sini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyinal Mustafa Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.